warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunga Mustika di podcast Mamuda Raja. Nah, kali ini sahabat podcast, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ya, pasti sudah kenal semuanya, yaitu Bapak Ferdi selaku guru kimia dan juga penggiat proyek pemuatan profil Pancasila. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang. Biasanya kita juga senang berbincang-bincang, berdiskusi, tapi bedanya kalau di sini on cam gitu ya Pak ya. Kalau biasanya off cam. Nah, podcast Mamuda Raja Insan Berkemajuan dan Berakhlak Mulia, tema kita pada hari ini yaitu mengenai proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Karena Bapak Ferdi merupakan salah satu penggiat dari proyek ini, makanya akan kita tanya-tanyai biar kita dapat ilmunya ya Pak ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu proyek Pak? Oke, jadi untuk proyek sendiri itu merupakan suatu hal yang baru ya di implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kan kita pemerintah itu sudah mengembangkan yang namanya kurikulum Merdeka, khususnya yang sudah diimplementasikan dari tahun 2022 ini. Salah satu muatan dari kurikulum itu adalah proyek. Nah, jadi proyek ini merupakan suatu hal berbasis ekstrakurikuler yang memadukan antara pembelajaran yang sudah peserta didik lakukan di kelas, baik itu pembelajaran intrakurikuler yang mereka sudah dapatkan dan mereka implementasikan di kehidupan nyata dalam bentuk suatu proyek yang dikembangkan bersama-sama. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, proyek ini bagaimana Pak pelaksanaannya khususnya di sekolah kita dan itu diperuntukkan untuk kelas berapa begitu? Oke, jadi untuk proyek sendiri karena ini merupakan suatu pengembangan yang baru, maka proyek ini dikhususkan pertama untuk kelas 10 terlebih dahulu. Untuk sekolah kita sendiri sebenarnya belum menerapkan kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2022 dan 2023. Hanya saja kita di sini mengadopsi yang namanya proyek untuk tahap awal, tahap pembelajaran, agar nantinya ketika kita sudah mengimplementasikan hal tersebut, kita sudah bisa melaksanakan proyek ini dengan baik. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama kan dari mulai tahap awal kita memilih tema proyek apa yang akan kita laksanakan. Nah, tema proyek itu juga didasarkan atas kebutuhan sekolah. Nah, jadi kita itu di proyek ini lebih menekankan pada apa sih yang dibutuhkan sekolah dan apa yang ada di iklim sekolah. Dari situ kita kembangkan suatu topik. Nah, nanti kita rancang pelaksanaannya kapan, modulnya bagaimana, dan nanti tahap akhirnya bagaimana. Kayak gitu. Nah, untuk proyek sendiri itu dikhususkan di kelas 10 gitu ya. Proyek sendiri juga sebenarnya ingin mengembangkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, kurang lebih ada 6 profil yang ingin dikembangkan. Yang pertama, profil beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, gitu dan kreatif. Nah, itu semua yang ingin dicapai dari adanya proyek ini. Oke, berarti itu tujuan atau goalsnya. Nah, di sini yang ingin sangat menarik ini yang saya garis bawahi dari pemaparan Bapak tadi, kita memilih tema dari proyek itu disesuaikan sama kebutuhan sekolah. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk memilih tema yang cocok dengan kebutuhan sekolah? Oke, terkait tema sendiri sebenarnya dari pemerintah itu sudah menyiapkan 7 tema besar gitu. Untuk kita pilih yang disesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah, untuk proyek sendiri yang sudah kita laksanakan di SMA Muhammadiyah ini, kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Itu tema yang pertama.
dari 7 tema yang disediakan pemerintah, itu tema yang pertama. Nah, kenapa kita memilih tema itu? Karena dirasa di sekolah kita ini anak-anaknya masih perlu dikembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, itu. Makanya dari sana muncullah pemikiran bahwa kita ini harus mengembangkan yang namanya tema gaya hidup berkelanjutan, khususnya terkait dengan topik mencintai lingkungan sekitar. Nah, karena kita tahu anak-anak zaman sekarang itu beda ya sama anak-anak zaman dulu gitu, karena beda generasi. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kadang-kadang dia terlihat cuek gitu, tapi sebenarnya kalau mereka dituntun dengan baik gitu, insya Allah nanti mereka bisa melaksanakan hal itu dengan baik. Nah, jadi itu tema kita yang kita pilih itu adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik mencintai, menjaga gitu kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oke, bagus sekali. Saya sangat setuju karena dimanapun kita berada, lingkungan itu akan selalu mendukung. Apa yang kita perbuat, itulah yang nanti kita peroleh dari lingkungan. Contohnya kalau kita merusak lingkungan, tidak sedikit bencana alam yang disebabkan oleh ketidakpedulian kita sebagai warga masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Begitu ya Pak? Iya, benar. Nah, di sini menarik lagi nih yang ingin saya tanyakan, bentuk dari aktualisasi dari tema ini bagaimana Pak? Oke, terkait dengan bentuknya sendiri, kita di sini memutuskan proyek itu untuk kelas 10 itu kita mengembangkan yang namanya hidroponik. Nah, kenapa kok dari peduli lingkungan kok larinya ke hidroponik gitu? Nah, dari hidroponik itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan. Mulai dari yang pertama, mencintai lingkungan dengan cara memanfaatkan sampah plastik. Nah, contohnya botol dan selain sebagainya. Selain itu juga mencintai lingkungan itu tidak hanya dari hal-hal yang kita lihat nyata seperti sampah, tetapi juga kita harus memikirkan dalam jangka waktu ke depan. Salah satunya itu adalah polusi. Nah, polusi udara saat ini udah cukup tinggi ya perkembangan polusinya. Sehingga kita butuh yang namanya ruang terbuka hijau untuk mengurangi yang namanya limbah karbon dioksida. Nah, karena karbon dioksida sendiri sudah sangat berbahaya, apalagi penyebab kita panas ya saat ini itu adalah karena meningkatnya kadar CO2 gitu. Nah, makanya dari sanalah kita putuskan untuk anak-anak itu membuat yang namanya hidroponik. Nah, dari pelaksanaannya itu pertama mereka harus paham terlebih dahulu apa itu hidroponik, bagaimana cara membuat hidroponik. Nantinya kita bagi menjadi kelompok untuk merancang gitu, kira-kira hidroponik seperti apa yang mereka ingin buat. Nah, dan mereka yang pertama kita ajarkan itu adalah untuk memanfaatkan yang namanya limbah plastik sebagai media tanam. Nah, seperti itu Bu Bunga. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, bagaimana progresnya program project ini dan tanggapan anak-anak sendiri bagaimana? Apakah mereka antusias atau memang harus dibimbing lagi dari nol gitu Pak, harus diberikan pengetahuan mengenai apa itu hidroponik, pentingnya lingkungan yang bersih untuk mengurangi polusi udara, lalu diajarkan lagi bagaimana caranya memanfaatkan hal-hal yang mungkin mereka lihat secara langsung itu tidak bekas, barang-barang bekas katakanlah seperti itu, tetapi bagaimana caranya menumbuhkan semangat siswa terhadap proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang Bapak giatkan. Oke, terkait dengan hal tersebut, karena memang sekolah kita kan masih di tahap awal ya, jadi belum pernah melaksanakan proyek sama sekali. Otomatis kita pertama di sini saya ingin itu untuk membangun yang namanya ekosistem terlebih dahulu. Jadi kita mulai perlahan, kita belajar, gitu, kita sama-sama belajar. Saya pun juga sebagai guru ini baru pertama kali melaksanakan proyek yang model seperti ini. Jadi saya bersama-sama dengan siswa itu kita belajar
yang namanya membangun terlebih dahulu ekosistem yang kita butuhkan. Nah, mulai dari bagaimana tahap persiapan, apa yang harus kita lakukan gitu. Terkait dengan siswa sendiri, siswa cukup antusias dalam melaksanakan proyek ini ya Bu ya. Alhamdulillah ya Pak. Iya benar, alhamdulillah juga. Saya juga merasa bersyukur karena siswa itu bisa kooperatif kita ajak. Kita bisa bersama-sama untuk melakukan proyek ini. Cuman karena ini baru, jadi mungkin beberapa siswa itu masih kurang paham gitu. Kurang paham terkait dengan alur dan apa sih tujuan dari proyek ini sebenarnya. Nah, jadi hal itulah yang tidak henti-hentinya setiap pembelajaran itu saya tekankan ke siswa bahwa proyek ini sebenarnya tujuannya untuk melatih kepribadian kalian gitu. Nah, kepribadian itu sebenarnya kan suatu soft skill. Nah, yang tidak bisa yang tidak bisa diperoleh dengan cara misalnya kita sekali melakukan langsung tumbuh, hal itu tidak seperti itu. Tapi kepribadian ini dilatih terus-menerus. Makanya dia biar bisa nanti membudaya di masing-masing individu, kayak gitu. Nah, jadi itu yang anak-anak rasakan setelah melaksanakan proyek ini. Terkait dengan progresnya, tadi saya lupa. Progresnya untuk saat ini kita sebenarnya sudah selesai untuk menjelaskan materi ke siswa, dan siswa juga sudah mencoba menanam sendiri gitu hidroponik dari media ini ya, botol bekas sebagai media tanam. Itu mereka sudah menanam sendiri tanamannya. Nah, cuman tujuan selanjutnya itu adalah membuat proyek besar di mana kita akan mengembangkan yang namanya hidroponik yang memang benar-benar bagus gitu ya untuk sekolah kita, agar anak-anak ini nantinya setelah mereka paham dan sudah mereka mengimplementasikan, mereka bisa mengembangkan sendiri hidroponik itu, mulai dari persiapan, tahap penanaman, sampai akhirnya nanti didapatkan hasil buah. Nah, gitu. Karena hidroponik ini kan kita menanam sayur ya, ibaratnya sayur ataupun nanti buah gitu. Maka nanti tujuan akhirnya dari buah yang sudah kita dapatkan atau sayur yang sudah kita dapatkan, kita bisa buat ini untuk tema selanjutnya gitu. Tema selanjutnya itu ada dari 7 tema, itu ada tema wirausaha. Nah, sehingga kita bisa mengarah ke sana nanti ketika memang sudah dihasilkan cukup banyak sayuran dan buah gitu, kita bisa mengajarkan anak-anak ke tema selanjutnya, yaitu tema wirausaha. Jadi bagaimana mereka mendistribusikan apa yang ada di sekolah ini, mereka buat rancangan bisnis plan, bagaimana cara menjualnya. Nah, seperti itu. Oke, bagus sekali. Ini sangat menarik. Berarti memang proyek ini berkelanjutan ya Pak ya? Iya benar Ibu Bunga, berkelanjutan. Berarti memang dari siswa sendiri juga harus ditanamkan terlebih dahulu pengetahuan atau keterampilan mengenai bagaimana caranya mencintai lingkungan. Lalu diajarkan bagaimana caranya agar kita dapat memanfaatkan ya seperti medianya barang bekas tadi itu ya Pak, untuk menanam hidroponik, dan nanti kita lakukan sesuai dengan prosedur, bisa kita lanjutkan ke tema yang berikutnya, yaitu berwirausaha. Ini keren sekali, semuanya sudah dijawab dengan detail oleh Pak Ferdi. Nah, di sini saya ingin menanyakan nih Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira harapan Bapak kepada siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini apa? Itu yang pertama kepada siswanya. Lalu yang kedua itu kepada si proyeknya sendiri, Bapak ingin progresnya sampai sejauh mana? Lalu yang ketiga untuk sekolah, bagaimana Bapak mengharapkan support sekolah untuk menjalankan si proyek ini? Oke Pak, pertanyaannya beranak-anak. Iya, nggak apa-apa Bunga. Oke, jadi harapan kedepannya ya Bu ya. Oke, yang pertama saya jawab terlebih dahulu untuk siswa ya, untuk siswa. Didengarin untuk siswa-siswanya. Ya, jadi sebenarnya harapan saya itu untuk siswa sendiri, dengan adanya proyek ini siswa bisa memanfaatkan apa yang sudah kita belajar bersama di proyek ini, mereka bisa implementasikan nantinya di kehidupan mereka setelah mereka keluar dari sekolah ini, setelah tamat dari sekolah ini.
barangkali nanti setelah mereka tamat ada yang menekuni gitu bisnis untuk hidroponik mungkin ya Bu Bunga ya. Nah jadi itu bisa mereka laksanakan gitu sebagai ibaratnya modal lah untuk mereka nantinya di kehidupan selanjutnya. Tidak hanya itu, sebenarnya kan tujuan yang utama dari proyek ini adalah mengembangkan yang namanya profil pelajar Pancasila gitu. Jadi pemerintah juga berharap bahwa nanti dengan adanya proyek ini anak-anak atau siswa-siswa itu juga bisa menumbuhkan yang namanya sikap kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Gitu. Jadi mulai ada rasa bertanggung jawab, gotong royong bersama-sama, mandiri, kreatif, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mencintai lingkungan. Itu. Nah, itu untuk harapan saya terhadap untuk siswa ya. Nah, untuk proyeknya sendiri ini bagaimana Pak? Jadi untuk proyeknya itu saya harap nantinya ini proyek ini kan suatu awal ya. Nah, setelah proyek ini saya harapkan akan ada lagi proyek-proyek lainnya yang berkesinambungan. Artinya tidak terpisah-pisah Bu Bunga. Jadi karena kita sekarang proyeknya tentang hidroponik, penanaman sayur dan lain sebagainya. Jadi saya harap nantinya proyek ini akan terus bisa terlaksana. Walaupun kelas 10 penggagas awal proyek ini misalnya sudah tamat dari sekolah ini, bekasnya itu masih ada. Jadi masih ada loh gini tanaman hidroponiknya masih ada dan terus berkembang gitu sampai seterusnya lah ya, berkelanjutan. Jadi masyarakat itu tahu bahwa di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini udah mengembangkan yang namanya proyek. Seperti itu kan tujuannya biar kita juga memiliki daya jual di masyarakat. Jadi masyarakat itu juga tidak akan ragu gitu menyekolahkan anaknya di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini. Itu. Itu untuk si proyeknya. Nah, yang terakhir untuk sekolahnya bagaimana Pak? Harapannya? Jadi harapan saya sih memang sekolah memang benar-benar mensupport apapun yang nantinya menjadi kebutuhan kita dalam pelaksanaan proyek. Tidak hanya itu, proyek ini kan juga dilaksanakan untuk memajukan yang namanya sekolah kita. Nah, mau tidak mau sekolah pasti memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan proyek ini. Tidak hanya dari saya pribadi sebagai guru, juga nanti teman-teman guru lainnya gitu bisa berpartisipasi dalam pengembangan yang namanya proyek-proyek selanjutnya. Seperti itu. Itu sih harapan saya Bu Bunga. Luar biasa ya Pak. Semoga kita nih bekerja sama semua ya Pak ya, dari siswa, para guru dan sekolah juga untuk memajukan yang namanya proyek profil pelajar Pancasila, karena manfaatnya tidak hanya untuk siswa saja tetapi untuk guru dan untuk sekolah juga mendapatkan manfaat positifnya begitu ya Pak. Ini luar biasa sekali. Semoga proyek-proyek yang Bapak jalankan dapat berjalan dengan baik, anak-anak antusias, dan insya Allah kami para guru akan support Pak untuk keberhasilan proyek kita selanjutnya begitu. Nah, ini tidak terasa ya Pak ya, kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada pagi hari ini. Begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Pak Ferdi selaku penggiat proyek profil pelajar Pancasila. Nah, saya juga berharap ini tidak terpisah-pisah seperti apa yang Bapak katakan tadi, tetapi berkesinambungan, berkelanjutan, dan kita semua seluruh warga di lingkungan sekolah ini bekerja sama, karena benar Pak, itu akan menjadi nilai jual kita juga seperti itu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ada 6 aspek yang Bapak sampaikan tadi, itu sangat bagus sekali untuk mengembangkan karakter siswa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sukses untuk kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk Pak Ferdi dan juga sahabat podcast. Kita sudah sampai di penghujung acara.
Dan jangan lupa untuk ditonton podcast ini, lalu di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.